Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Indrianita Viva dengan NIM SSI 2022022839. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Penerapan Algoritma Desisentri pada Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Turirejo, Kedamen, Gresik. Jurnal ini disusun oleh Leona Elsa Nilwanda, Amalia Anjani Arifianti, dan Rizka Hadiwiyanti. Jurnal ini dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 2 nomor 1 halaman 221 sampai 230 pada tahun 2024. Latar belakang. Masih banyak ditemukan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial seperti PKH, bahkan menimbulkan kerugian negara. Sistem seleksi penerima yang masih bersifat manual menimbulkan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Latar belakang dari penelitian ini itu karena masih banyak ditemukan kesalahan dalam pengalokasian bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH ini yang bahkan menimbulkan kerugian bagi negara. Di jurnal ini dijelaskan bahwa kerugian negara mencapai 6,9 triliun. Lalu sistem seleksi penerima yang masih bersifat manual ini juga menimbulkan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan atau ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan algoritma decision tree dapat membantu menentukan kelayakan penerima bantuan PKH secara tepat dan akurat. Jadi rumusan masalah dari penelitian ini itu bagaimana sih penerapan algoritma decision tree, apakah dapat membantu menentukan kelayakan penerima bantuan PKH secara tepat dan akurat atau tidak. Tujuan penelitian, menerapkan dan membandingkan algoritma decision tree untuk klasifikasi penerima bantuan PKH agar bantuan tepat sasaran. Jadi tujuan penelitian ini adalah menerapkan dan membandingkan tiga algoritma decision tree, yaitu ada ID3, C45, dan Random Forest untuk klasifikasi penerima bantuan PKH. Lalu ada manfaat penelitian, memberikan solusi praktis dalam menyalurkan bantuan sosial berbasis data mining agar lebih adil dan tepat sasaran. Lalu dapat digunakan sebagai referensi penerapan teknologi dalam kebijakan sosial. Jadi manfaat penelitian ini yaitu memberikan solusi secara praktis atau memberikan cara atau metode agar lebih praktis dalam penyaluran atau pengambilan keputusan untuk penyaluran bantuan sosial. Lalu penelitian ini juga bermanfaat untuk referensi penerapan teknologi ke dalam kebijakan sosial di masyarakat. Batasan masalah. Penelitian ini hanya menggunakan algoritma decision tree, ID3, C45, dan Random Forest. Jadi penelitian ini hanya mencakup atau menggunakan tiga algoritma dari decision tree, yaitu ada ID3, C45, dan Random Forest. Lalu hanya diterapkan pada data PKH di Desa Turirejo, Gresik. Lalu algoritma ini hanya diterapkan pada satu dataset dari Desa Turirejo, Gresik. Metode penelitian menggunakan algoritma klasifikasi decision tree serta menggunakan teknik filter selection dan systematic minority oversampling technique atau SMOT untuk mengatasi ketidakseimbangan data dan meningkatkan akurasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan 5 matriks. Itu ada akurasi, precision, recall, p-score, dan AUC. Jadi metode penelitian ini itu menggunakan script DM. Script DM itu ada 6 tahapan, yaitu business understanding atau pemahaman masalah. Kedua ada data understanding, yaitu memahami atau mengidentifikasi, intinya itu menganalisis masalah tersebut. Lalu data precision atau pengambilan data. Lalu ada modeling,
Yaitu kalau dalam jurnal ini modeling menggunakan decision tree, yaitu ada 3 algoritma klasifikasi, ID3, C45, dan random forest. Lalu evaluasi atau perbandingan algoritma. Yang terakhir itu ada deployment, yaitu mengimplementasikan ke dalam web. Lalu subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini yaitu ada calon penerima bantuan PKH di Desa Turirejo, Gresik. Jadi subjeknya itu hanya ada pada calon penerima bantuan PKH di Desa Turirejo, Gresik atau penduduk dari Desa Turirejo, Gresik. Untuk objeknya itu sistem klasifikasi penerima bantuan sosial berbasis data mining, yaitu ada sistem klasifikasi ID3, C45, dan random forest. Hasil penelitian. Tabel ini menunjukkan hasil terbaik dari 5 skenario yang digunakan yang ada di dalam jurnal tersebut. Ya, ini adalah hasil terbaik dari skenario-skenario yang dijelaskan dalam jurnal. Dan skenario atau metode paling akurat, paling terbaik yaitu ada di random forest menggunakan smooth dan future importance dengan akurasi 92%, precision 99%, recall di 85%, Q1 score di 92%, dan EUC-nya di 93%. Hasil atau kesimpulan, algoritma random forest dengan smooth dan future selection memberikan hasil terbaik dengan akurasi 91%, precision 92%, recall 85%, V1 score-nya 92%, dan EUC-nya 93%. Dari hasil uji validasi model random forest menggunakan smooth dan future importance memiliki akurasi sebesar 91%. Jadi, sistem ini terbukti mampu membantu menentukan penerima bantuan secara lebih tepat dan objektif. Nah, hasil atau kesimpulan dari penelitian ini yaitu algoritma atau metode paling tepat, paling akurat untuk menentukan penerima bantuan PKH ini yaitu menggunakan metode algoritma random forest dengan smooth dan future selection dengan akurasi sebesar 91%. Kelebihan penelitian. Itu yang pertama, penelitian menggunakan matriks evaluasi yang lengkap yang menunjukkan pemahaman mendalam. Nah, penelitian ini itu menggunakan 5 matriks evaluasi sekaligus, yaitu menggunakan akurasi, precision, recall, V1 score, dan EUC. Kedua, menggunakan perbandingan 3 algoritma sekaligus, sehingga membantu dalam menentukan model terbaik berdasarkan data aktual penerima bantuan. Nah, penelitian ini itu membandingkan 3 algoritma sekaligus, yaitu algoritma decision tree, yaitu ada ID3, C45, dan random forest. Nah, perbandingan ini membantu menentukan model terbaik berdasarkan data aktual penerima bantuan. Yang ketiga adanya penggunaan filter selection dan smooth meningkatkan kualitas klasifikasi secara signifikan. Nah, penggunaan filter selection dan smooth ini juga meningkatkan kualitas klasifikasi secara signifikan karena penyeimbangan ketidakakuratan dataset yang ada. Lalu yang terakhir, menerapkan metode klasifikasi pada masalah nyata yang relevan dengan kondisi sosial. Jadi kelebihannya juga itu menerapkan metode klasifikasi pada masalah yang nyata atau masalah real, nyata yang ada pada masyarakat. Lalu kekurangan penelitian. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan pada data dari satu desa, yaitu hanya pada
hanya menggunakan dataset dari Desa Tulirejo, Gresik. Yang kedua, penelitian ini tidak mencantumkan secara rinci jumlah dataset dan atribut yang digunakan. Nah, penelitian ini itu tidak mencantumkan berapa total atau jumlah dataset yang digunakan dalam penelitian dan atribut apa saja yang digunakan. Yang ketiga, penelitian tidak menjelaskan atribut mana yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Penelitian ini tuh tidak menjelaskan juga atribut apa yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan, karena tadi itu karena tidak mencantumkan juga tidak mencantumkan atribut yang digunakan. Diskusi atau rekomendasi, menambah jumlah data ke wilayah lain. Direkomendasikan ketika nanti akan melakukan penelitian lagi itu menambah jumlah data atau menambah jumlah wilayah yang diambil datanya. Jangan hanya menggunakan satu data saja. Bisa jadi menggunakan 2 atau 3 atau dari beberapa wilayah di kecamatan tersebut. Lalu tambahkan analisis fitur penting dan pengaruhnya terhadap keputusan klasifikasi untuk meningkatkan transparansi sistem. Direkomendasikan juga karena tadi tidak ada dataset yang jumlah dataset yang dicantumkan, itu lebih baik mencantumkan jumlah dataset yang digunakan dan atribut apa saja yang digunakan, lalu menambahkan juga atribut apa yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Demikian presentasi dari saya. Apakah ada yang dipertanyakan? Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya sangat-sangat mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.